Ya Allah Bapa, lembutkanlah hati setiap kami. Berikan pengertian pemahaman yang benar, supaya kami boleh hidup benar, ditolong, dipimpin Allah Roh Kudus, untuk hidup semakin menyukakan hati-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat-Mu. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kejadian 41 ayat ke-37 sampai yang ke-45. Hari ini saya memberikan judul khotbah saya, budak yang istimewa. Budak yang istimewa. Budak itu adalah posisi di dalam masyarakat yang terendah. Dia tidak punya hak. Dia tidak punya lagi keinginan yang bisa diwujudkan seperti apa yang dipikirkannya, karena dia sudah menjadi milik orang lain. Budak hanya berbakti kepada pemilik hidupnya karena dia sudah terjual menjadi milik orang lain. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, hari ini kita berbicara tentang seorang budak yang tadinya adalah seorang anak emas di dalam keluarga. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Abraham. Saudara-saudaranya menganiaya, kemudian menjual dia, dan singkat cerita menjadi budak di Mesir. Dia bukan sembarang budak, tetapi budak yang istimewa, yang lain daripada yang lain. Kenapa dia dikatakan istimewa? Mari perhatikan dengan baik. Mengapa Yusuf saya sebutkan sebagai budak yang istimewa? Yusuf adalah budak yang istimewa. Yang pertama, karena Yusuf adalah milik Tuhan Allah. Tuhan Allah berfirman dan memilih seorang yang bernama Abram yang akhirnya menjadi Abraham, dan Tuhan mengikat perjanjian dengan dia bahwa dia akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, dan oleh Abraham semua bangsa-bangsa di dunia ini akan diberkati. Dia adalah salah satu pewaris janji Allah yang diberikan kepada nenek moyangnya. Jadi Yusuf adalah budak yang istimewa, budak yang dimiliki oleh Tuhan Allah. Karena banyak budak itu hanya dijual ya di pasar budak pada zaman itu, dan tidak ada harganya, hanya dijadikan hamba, hanya dijadikan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hina, yang kotor, yang tidak berarti, dan bahkan tidak dihargai oleh orang lain. Tetapi Yusuf berbeda, budak yang istimewa. Yang kedua, Kejadian 39 ayat 4 dan 5. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia mulai melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Perhatikan jemaat Tuhan yang terkasih, seorang budak yang memiliki posisi yang rendah, tetapi di tangan Allah Yusuf menjadi budak yang istimewa.
budak yang memiliki harkat martabat yang sangat tinggi. Perhatikan dengan baik. Yusuf dikasihi, dipercaya sebagai kuasa atas rumah dan segala milik tuannya, yaitu Potifar. Saya rasa kalau budak jarang sekali atau mungkin mustahil untuk dipercaya pekerjaan yang penting. Biasanya budak kuli saja, bersih-bersih rumah, bersih WC, bersih apa lagi? Kandang domba segala macam, kambing, semuanya. Tetapi Yusuf berbeda. Potifar mempercayakan rumahnya dan semua miliknya kepada Yusuf. Nah, di ayat 5 tadi dikatakan, ya, Yusuf bukan hanya sebagai kuasa atas rumah dan segala milik Potifar, tetapi yang selanjutnya, Yusuf adalah budak yang istimewa. Karena apa? Kehadiran Yusuf, pekerjaan Yusuf, hadirnya Yusuf sebagai kuasa di rumah Potifar, dia menjadi berkat atas rumah Potifar. Harta Potifar semakin bertambah-tambah. Dia semakin diberkati oleh Tuhan Allah karena Yusuf. Jadi kebenaran ini harus kita miliki. Kalau kita ada di tangan Tuhan dan kita meyakini kita milik Tuhan, kita akan jadi berkat dimanapun kita berada. Yusuf disertai oleh Tuhan Allah sehingga ketika di penjara sekalipun dia menjadi kesayangan kepala penjara dan menjadi kepala para tahanan atau para narapidana. Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kepala penjara itu menjadikan Yusuf tahanan yang disayang, dipercaya. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jemaat Tuhan yang terkasih, renungkan ini dengan baik. Ya, orang yang ada di tangan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tujuan hidupnya, ambisi-ambisinya, keinginan-keinginannya kepada Tuhan, dia akan menjadi orang yang istimewa di tangan Tuhan. Kita bukan golongan budak, kita adalah orang merdeka di dalam Kristus. Pertanyaannya, apakah kita memiliki karakteristik ini di dalam diri kita? Dapatkah kita dipercaya? Taat enggak kita? Kita melakukan enggak seperti yang Tuhan katakan, perkara-perkara kecil? Budak tidak serta-merta menjadi orang yang terhormat kalau Tuhan tidak campur tangan di dalamnya. Yang selanjutnya, ya, ini yang paling luar biasa. Ini tidak pernah terjadi di dunia, di belahan bumi manapun tidak pernah terjadi dan tidak pernah dicatat. Hanya seorang Yusuf yang pernah ada di dalam posisi ini, hanya dialah satu-satunya. Saya bacakan. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka
harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa Tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Nah, ini adalah nasihat dari syarat usul dari Yusuf ketika dia selesai menafsirkan mimpi Firaun. Firaun mimpi sampai 2 kali tentang lembu dan juga gandum, dan semua artinya sama. Yusuf berkata itu 7 tahun, tetapi diperjelas lagi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Kemudian dia berkata, carilah orang bijaksana untuk bisa mengelola mengatasi hal ini. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Perhatikan ayat ke-39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanamu, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Endingnya apa yang dikatakan oleh Firaun Raja Mesir di ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau, dengan ini aku mengangkat engkau, dengan ini aku menabiskan engkau, mengukuhkan engkau, menobatkan engkau menjadi penguasa atas Mesir. Kalau di dalam pemerintahan, dia adalah orang kedua. Di dalam jenis pemerintahan tertentu, Yusuf berarti Perdana Menteri, orang kedua setelah raja. Bayangkan Bapak kita, masih adakah orang yang seistimewa Yusuf? Budak yang sangat istimewa, budak yang diangkat harkat martabatnya, posisinya ke posisi yang paling tinggi. Tidak pernah ada budak seperti itu. Tidak pernah ada di dunia ini sekalipun orang yang seperti Yusuf. Dari budak masuk penjara dan akhirnya dilantik menjadi Perdana Menteri, menjadi orang kedua di istana Firaun, di seluruh tanah Mesir. Tidak ada sejarahnya seorang budak menjadi Perdana Menteri. Hanya Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Abraham, satu-satunya yang pernah dicatat dalam sejarah, yang dicatat di dalam Alkitab. Dialah budak yang sangat istimewa. Tuhanlah yang mengangkat dan meninggikan seseorang. Di tangan Tuhan kita menjadi orang yang istimewa, tetapi kita harus ikut kehendak Allah, taat di dalamnya. Apapun posisi kita, kalau kita masuk di dalam rencana Allah, hidup di dalam kebenarannya, hidup di dalam kasihnya, hidup di dalam karunia-Nya, maka kita akan menjadi orang yang istimewa, alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Ya Allah Bapa, sempurnakan firman ini, bentuk dan jadikan kami supaya oleh karya-Mu di dalam Roh Kudus kami menjadi orang-orang istimewa di tangan-Mu, menjadi alat yang mulia, diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.